MBC, gimana nih ibadah hari ini? Sungguh memberkati bukan? Kami menyambut dengan sukacita teman-teman yang hadir baik secara online maupun offline pada hari ini. Dan juga kami mengundang teman-teman untuk bersama-sama bertumbuh dan merasakan hadirat Tuhan di Jalan Mantri nomor 1C. See you! Kok lagi ngapain sih kok? Tunggu dulu Start. Soalnya lagi greget nih, lagi main Mobile Legends. Aduh kok, itu nanti aja. Ini sekarang kita mau doa malam loh kok. Oh iya ya. Betul juga. Berarti sekarang harus ke Jalan Mantri dong? Enggak, sekarang itu ibadah doa malam kita udah secara online. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan cek linknya di IG @methodistblessing. Udah kok, matiin itu, ayo sekarang. Iya, gua join sekarang deh. Iya, Yuk kita gerak terus. Oke. Di dalam bulan November ini, Methodist Blessing Community mengangkat satu tema, yaitu Nothing is Impossible, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dapat melakukan segala hal, bahkan mujizat. Untuk itu mari bersama-sama dengan kami, bersama-sama bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat MBC. Puji Tuhan, kita pada sore hari ini masih bisa berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga ya Bapa, sebentar lagi kami hendak mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau beracara mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa, biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis untuk semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu. Semua Dia dalam hati, harap percaya hanya padanya. Tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalan hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali.
sembah Yesus Tuhan mengajakku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
katakan bersama. Ku kagum akan Engkau. Kami sungguh terkagum. Bahkan ketika kami bangun hari ini, kami sungguh terkagum akan kasih setia Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Dan hari ini kami mau belajar bersama-sama. Kami ingin melihat kekaguman Engkau melakukan pekerjaan-Mu yang nyata ketika Engkau di dunia ini. Berkati setiap kami yang bersama-sama ingin mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui firman Tuhan dan melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kami boleh melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom semuanya. Shalom. Lemes banget ya hari ini ya. Coba kasih tos kiri kanan supaya semangat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang begitu spektakuler. Dan bukan hanya melakukan mujizat, tetapi ada satu hal yang penting dari kisah ini yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yuk kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes pasalnya 9, ayat pertama sampai yang ke-11. Saya Oke, ladies first dulu ya. Ladies baca yang ayat pertama, lalu dilanjutkan dengan pria ya. Yang tengah-tengah pulang gitu enggak ya? Yang tengah-tengah enggak ada. Saya yakin percaya enggak ada di sini ya. Ya, perempuan ayat pertama, laki-laki kedua, begitu seterusnya sampai ayat 11 kita baca bersama-sama. Oke? Ngerti? Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes 9 ayat pertama sampai yang ke-11. 2, 3, ya. Pria, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya tidak berlai. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek sama-sama? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Amin. Seru ya kalau kita baca ya, seru ya. Tapi kalau teman-teman baca nanti sampai ayat 40-an itu lebih seru lagi.
Kita hanya membahas kali ini mujizat Yesus. Kalau teman-teman bisa baca nanti sampai akhir, kalian akan melihat bahwa ada orang-orang yang nggak percaya mujizat Yesus. Bahkan memusuhi Yesus. Karena Yesus itu menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat cenahnya gitu ya. Nah teman-teman sekalian, di dalam 1 bulan ini, bulan November, kita akan belajar satu tema besar yaitu Nothing is impossible. Di mana kita akan belajar bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kali ini kita akan secara khusus belajar dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu buta menjadi melihat. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat perikop ini, kalau teman-teman bawa Alkitab ya, kayaknya nggak ada yang bawa fisik ya, nggak ada yang bawa fisik ya. Coba kalian lihat di Alkitabnya, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judulnya apa? Biar cepat lah ya. Judulnya dikasih Orang Buta Sejak Lahirnya. Itu judul perikopnya. Orang buta sejak lahirnya. Teman-teman, biasa Injil, Yohanes termasuk Injil ya. Salah satu Injil sinoptik. Injil sinoptik apa aja? Yohanes, oke udah pasti Yohanes. Terus? Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Biasa Injil ini saling mengasihi satu sama lain detail-detail yang berbeda. Makanya disebut Injil sinoptik, yang saling melihat dari satu kacamata tertentu. Contoh Lukas. Lukas itu ketika menulis, dia itu secara detail banget. Karena dia adalah seorang dokter, seorang tabib pada waktu itu. Lalu ada lagi seperti Markus menggambarkan Yesus sebagai Tuhan, Matius dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu satu, kalau teman-teman lihat ya di judulnya itu biasanya hal berdoa di judulnya itu. Biasa di bawahnya itu ada Alkitab, contoh misalnya ditulis di Matius, nanti ada di buka kurung, ada di Lukas, ada di Yohanes gitu kan. Tapi perikop ini, kisah ini cuman ada di Yohanes. Kisah orang buta sejak lahirnya ini cuman ada di Yohanes. Artinya apa contoh? Artinya apa Artinya ketika memang cuman satu-satunya, artinya ini penting banget. Dan case khusus, teman-teman kalau case khusus berarti spesial ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang orang buta sejak lahirnya. Ini adalah satu kisah yang khusus teman-teman. Yohanes memiliki keunikan. Injil Yohanes ini memiliki keunikan antara lain yaitu suka kasih dua pandangan. Jadi dia itu kasih dua pandangan sekaligus. Ketika dia menceritakan sesuatu, ketika Injil Yohanes ini ditulis, dia itu ada plot twistnya. Jadi dia bilang satu, kenanya dua, gitu ya. Misalnya dia bilang kesembuhan. Ternyata kesembuhan ini bukan hanya fisik, tetapi rohani, gitu ya. Terkenal dualism atau ada dua hal yang dia singgung. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama, teman-teman. Artinya dengan dua perspektif berbeda. Yang pertama, kita akan belajar dari perikop ini tentang tadi kan ada Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Oke, itu satu. Dan kita akan belajar bagaimana benar-benar menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta pasti gelap kan? Ya kan? Gelap kan? Ketika ia dicelikkan, dia sungguh-sungguh secara jasmani bisa melihat terang. Jadi lihat dua sisi ini. Jadi ada buta rohani dan buta fisik. Ngeri. Dan disembuhkan bukan hanya sembuhkan dia melihat terang secara dia buta, lihat terang, sama dia melihat Kristus. Nah ini kita pelajari ya. Teman-teman, sebelum kita melihat kisahnya, teman-teman kalau dikasih gambar ini, kira-kira apa yang sorry. Kalau dikasih gambar ini, kira-kira apa yang teman-teman lihat? Oke, titik hitam ya kan? Nah teman-teman sekalian, terkadang inilah penglihatan kita yang terbatas. Sebenarnya bukan hanya titik hitam yang minoritas. Ada banyak sekali putih bukan? Tapi kita hanya melihat satu sisi, bahkan yang hitam pula gitu ya. Yang hitam pula gitu ya. Mata kita ini cenderung melihat satu titik hitam, bahkan yang minor. Yang seharusnya nggak perlu kita lihat teman-teman sekalian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, inilah penglihatan kita. Kita seringkali dimanipulasi tentang hal-hal yang kecil, dosa yang kecil tapi menjadi besar
atau menjadi titik fokus kita. Padahal banyak nih putih-putih yang bisa kita lihat, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, teman-teman, Yesus itu di dalam kisah tadi, sebelum dia menyembuhkan, dia itu sedang berada di bait suci, lagi mengajar gitu ya, lagi mengajar di bait suci. Lalu dia cek sama murid-muridnya pergi. Nah, tadi kita baca bersama-sama. Dikatakan di ayat yang pertama tadi apa? Dia ini baru selesai nih dari bait suci. Baru dari bait suci ngajar, tiba-tiba kayak gini lah. Kayak kita nih, saya Yesus contohnya, kita murid-muridnya. Siap kita ibadah, kita keluar. Tiba-tiba Yesus apa? Firman Tuhan bilang apa? Waktu Yesus sedang lewat, dikatakan apa? Ia melihat. Teman-teman, kalau kita pelajari, saya kasih highlight warna merah nih ya. Kita nih ramean. Orang buta itu dikatakan sedang mengemis. Ketika kita semua keluar dari sini, dikatakan firman Tuhan apa? Iya. Artinya apa? Ada yang tahu? Artinya apa? Cuma Yesus sendiri yang melihat seorang yang buta bahkan sejak lahirnya. Ngerti? Bayangin ya, kita gerombolan nih, atau Yesus sama murid-muridnya baru mengajar di bait suci. Gitu keluar, dikatakan iya. Berarti cuma Tuhan Yesus sendiri yang lihat seorang buta bahkan sejak lahirnya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, tiba-tiba ya contohlah ada di depan kita ini ada yang buta mengemis. Bisakah orang biasa kayak saya bisa melihat orang ini betul-betul buta sejak lahir? Tentu tidak kan? Dari mana kita tahu kan? Ini menandakan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yang lain gak melihat, bahkan ia sendiri, ianya itu I besar ya, kita sekalian belajar ya. I besar artinya Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Teman-teman, ketika kita melihat hal ini teman-teman, kalau hanya Yesus yang melihat orang buta ini sedangkan murid-muridnya enggak, apa yang kita dapat pelajari? Cuman Yesus yang peka kan? Ya kan? Cuman Yesus yang peka. Cuman Yesus yang peka. Malah kalau kita lihat ketika Yesus melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya tanya di ayat 2. Apa kata murid-muridnya? Teman-teman, kalau kita pelajari, kalau saya yang pelajari saya pelajari waktu di sekolah teologi, melihat itu artinya bukan hanya melihat gini, bukan. Tapi Yesus memperhatikan artinya. Dia benar-benar memperhatikan orang ini, bahkan mungkin menyentuhnya. Tetapi para murid ketika nengok, padahal Yesus duluan nengok, tapi para murid nengok gini, set. Orang buta, kau yang dosa atau orang tuamu? Bayangkan kalau kita sebagai pengemis, apa yang kita rasakan? Udah buta nih. Dia itu berharap dari orang, makanya dia itu mengemis. Tiba-tiba Yesus datang memperhatikan dia. Tiba-tiba muridnya bilang, orang buta. Woi buta. Bercandanya jelek ya. Buta. Siapa yang buat dosa? Lu atau orang tuamu dulu? Makanya lu bisa begini. Bayangkan kalau kita jadi orang buta itu. Kita dihakimi cuy. Gitu kita berharap belas kasih orang, belas kasih Yesus pada waktu itu ya. Tiba-tiba orang dibully deh. Buta. Siapa? Ini gara-gara dosamu, kalau enggak dosa orang tuamu. Bayangkan kalau kita menjadi orang buta itu teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ilustrasi yang titik hitam tadi. Titik hitam tadi teman-teman. Kalau kita lihat ilustrasi tadi, kita ingat kembali. Manusia itu cenderung melihat keburukan. Yesus nih satu teladan bagi murid-muridnya, memperhatikan dia melihat orang buta ini. Datang murid-muridnya menghakimi. Gara-gara lu atau orang tuamu nih makanya lu jadi buta. Teman-teman, kita manusia ini cenderung melihat sisi gelap. Pasti melihat nih, lu nih gara-gara dosamu pasti lu begini. Kita cenderung selalu menghakimi. Ditambah pada waktu itu teman-teman, memang pada waktu kitab ini ditulis pada zaman Yesus, orang-orang difabel, orang-orang buta,
cacat, kusta yang menular dan lain sebagainya, itu dianggap nggak diterima di masyarakat, bahkan diusir di suatu daerah. Bayangkan, dia nggak punya siapa-siapa, dia merasa nggak punya pengharapan, malah dibully terus-terusan, padahal dia selalu berharap belas kasihan orang. Bayangkan kalau dia menjadi kita, oke ya? Bayangkan kalau dia menjadi kita, kalau orang buta itu adalah kita, dan kita dihakimi demikian. Sedih bukan? Sedih bukan? Teman-teman sekalian, bayangkan para murid hampir bersama Yesus tiap hari kan, selama 3,5 tahun kan, mungkin 3 tahun lah ya, 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka tetap memiliki perspektif atau kacamata yang beda dengan Yesus. Bisa bayangkan kontrasnya. Yesus menjangkau orang disabilitas atau orang buta, murid-muridnya menghakimi. Walaupun mereka itu adalah murid-murid. Walaupun mereka murid-murid. Itu karena apa? Karena dosa, teman-teman. Karena dosa. Teman-teman sekalian, untuk itu kita bisa mendapat poin bahwa manusia selalu melihat yang negatif, tetapi Yesus selalu melihat yang positif. Katakan kiri kanan. Manusia lihat yang negatif, Yesus lihat yang positif. Katakan kiri kanan. Ya. Manusia itu selalu lihat yang negatif, tetapi Yesus selalu lihat positif di dalam diri kita. Para murid mungkin saja melihat orang buta itu sebelah mata, atau melihat orang buta itu, lu nggak berguna lah, dan lain sebagainya. Para murid pasti melihat itu, tetapi Yesus melihat apa? Enggak. Makanya Yesus bilang di ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Teman-teman sekalian, banyak orang-orang dunia melihat orang-orang yang tidak berpengharapan seperti orang buta, orang disabilitas saat ini itu melihat sebelah mata. Tetapi Yesus berkata demikian ayat 3. Teman-teman, saya dilahirkan disabilitas. Kaki saya berbeda dari teman-teman. Saya dilahirkan dari kecil, dari lahir disabilitas. Dan saya merasa bahwa saya juga dulu dibully sama seperti orang buta ini. Saya minta itu belas kasihan dari kalian. Saya merasa bahwa ayolah terima aku, tapi nggak mendapat, malah dibully begitu ya. Tetapi ayat ini yang membuat saya kuat, teman-teman. Kata Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Teman-teman di sini mungkin udah lihat kesaksian saya di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube. Tetapi saya melihat betul-betul terang yang mengubahkan. Sama seperti orang buta tadi. Kenapa saya selalu bilang, teman-teman, coba posisikan pengemis itu sebagai kita yang tidak punya harapan. Karena teman-teman kita akan melihat bahwa sebenarnya disabilitas itu kan orang yang punya kelemahan, betul kan? Kelemahan. Tetapi yang bisa diatasi dengan kelebihan yang lain. Kalau kita seimbangkan kelemahan, apakah kita nggak punya kelemahan? Apakah kita hanya merasa bahwa kelemahan itu hanya soal fisik? Enggak kan? Ada yang IQ-nya jongkok juga kelemahan kan? Ngitung 2 tambah 3, 9. Itu juga termasuk kelemahan bukan? Iya kan? Bahkan kalau saya pelajari di skripsi saya, sebenarnya orang yang pakai kacamata pun adalah sebenarnya orang yang punya kelemahan. Betul kan? Jadi kalau kita saat ini menemukan satu orang atau banyak orang bahkan keluarga kita yang memiliki disabilitas atau orang yang tidak punya pengharapan, katakan bahwa Yesus punya pekerjaan yang harus dinyatakan di dalam dia. Ngerti? Karena Yesus selalu melihat positif setiap orang. Karena bahkan orang difabel, orang yang tidak punya pengharapan pun pasti ada tujuannya di dalam hidupnya. Amin. Tetapi seringkali manusia itu yang gak mau cari tahu tujuan hidupnya itu apa. Betul kan? Seringkali orang itu yang gak tahu apa tujuan hidupku. Padahal Tuhan pasti punya tujuan di dalam hidup kita.
Karena perspektif yang Tuhan pakai bagi setiap orang adalah manusia adalah masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece itu apa? Contoh, masterpiece itu adalah buatan tangan Tuhan yang begitu disayanginya. Jadi kacamata Tuhan terhadap semua orang, walaupun orang itu dalam kelemahan, baik itu fisik maupun dia difabel, atau mungkin di dalam keluarga kita ada difabel mental, atau mungkin IQ-nya jongkok, atau berkacamata dan lain sebagainya. Setiap kita yang punya kelemahan, Tuhan memandang apa? Kita adalah God masterpiece. Kita adalah ciptaan Tuhan yang disayanginya. Itu yang Tuhan pakai. Makanya ketika ada orang yang menganggap enteng, memandang tidak berguna satu orang seperti para murid, jangan percaya. Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Amin teman-teman. Jadi kalau kita merasa punya kelemahan, makanya contoh bilang, apa sih bedanya kita sama orang difabel? Makanya tadi contoh bilang, coba tempatkan kita seperti orang yang buta, yang gak punya berpengharapan, yang punya kelemahan. Itu satu sisi ya, kita melihat secara fisik, buta fisik atau kelemahan fisik. Dan teman-teman sekalian, kalau kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes ini teman-teman, ada satu sisi lagi, antara lain adalah buta atau kelemahan rohani. Oke, tadi kita udah bahas. Tuhan bilang apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan melalui dia. Kalau itu kelemahan fisik. Tapi kalau secara rohani, Tuhan pasti memampukan. Kita yang harusnya di dalam dosa, buta karena dosa, karena kita ditutupi oleh dosa, dilanjutkan kepada Yesus di ayat selanjutnya. Berkata, akulah terang itu. Ayat berapa tadi? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Karena apa? Ketika Yesus berkata demikian, Yesus secara tidak langsung juga berkata tentang satu hal yang rohani. Harusnya kita di dalam dosa, tetapi kita melihat Kristus yang adalah terang. Itu secara rohani. Dan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang bukan omong doang. Bukan omong doang. Kristus, Yesus yang adalah Allah kita, adalah Allah yang selalu inisiatif. Betul? Allah yang selalu inisiatif. Ketika dia berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke, buktinya apa? Actionnya apa? Yang pertama, dari segi buta fisik secara orang ini, Yesus langsung bilang, Yesus langsung action apa? Yuk kita baca ayat 6. Langsung action nih Yesus nih. Setelah dia berkata, akulah terang dunia, Yesus langsung action. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke nanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan kalau kita baca selanjutnya, dan berkata kepadanya, pergi, basuhlah dirimu ke kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Jadi ngerti? Kristus adalah Allah yang inisiatif. Yesus bukan omong doang. Secara buta fisik, Yesus langsung action. Aku adalah terang. Nih, ku buktikan secara fisik nih. Nih, dia aduk-aduk. Nih, lu pergi sana, basuh, lalu kembali. Aku sudah melek. Tapi secara rohani apa contoh? Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, kita yang dahulu ditutup matanya oleh dosa, dia langsung action. Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati, bangkit bagi kita semua. Supaya apa? Kita yang harusnya ditutup oleh dosa, harusnya mati karena dosa, dikubur karena dosa, mati karena dosa, dibangkitkan. Sehingga kita bisa melihat terang, kita bisa melihat keselamatan. Jadi paham? Buta rohani sudah di action,
buta jasmani juga di action. Kalau kita melihat satu kisah ini teman-teman, ada nggak Allah lain yang seperti Yesus? Saya rasa enggak. Ketika saya mengalami disabilitas, ketika saya mengalami pergumulan di dalam disabilitas, saya pernah mempelajari berbagai agama. Buddha iya, Islam iya, dan lain sebagainya, Konghucu iya. Dan tidak ada saya dapati di dalam pengalaman saya ya, disclaimer, nanti saya diangkut pula gitu ya, disclaimer. Di dalam pengalaman saya tidak ada Allah yang seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang inisiatif seperti Yesus. Bukan hanya omong doang, tapi beraksi. Dari kisah ini teman-teman, kita bisa mendapatkan bahwa kita yang dahulunya buta seperti orang buta ini, dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan bukan hanya omong doang, dibuktikan. Bagi kita apa contoh? Bagi kita bukan hanya kesembuhan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah keselamatan. Terang sesungguhnya itu. Karena kita hidup, dan pengalaman saya, kita hidup paling 70 tahun. Ya kan? Saya nggak nyangka udah umur 24, sekarang mau jalan 25. Dulu ini Cisil ini guru saya dulu ya. Masih kecil-kecil, masih degil-degil gitu ya. Tiba-tiba udah 20, mau 25 ya, udah seperempat hidupku ya kan. Nggak sampai pun udah mau setengah gitu kan. Jadi yang terpenting adalah terang yang sesungguhnya, terang secara rohani. Melek secara rohani. Artinya kita yang harusnya binasa karena dosa, karena upah dosa adalah maut, Tuhan karena kebaikannya merelakan anaknya yang tunggal supaya kita dicelikkan dan melihat jalan keselamatan melalui Yesus. Amin. Teman-teman sekalian, itulah yang paling inti di dalam hidup kita. Bukan soal satu hal yang berbau mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Mujizat kesembuhan sangat gampil bagi Tuhan. Mujizat kesembuhan finansial dibalikan itu sangat gampil. Karena apa? Karena dosa yang orang tidak bisa lakukan, Tuhan sudah lakukan. Kita disucikan, kita ditebus. Jadi urusan dana, urusan lu sakit disembuhkan kecil. Tetapi apa yang mau kita pelajari? Kenapa Yesus ketika mungkin saat ini masih ada mujizat, kenapa Yesus tidak buat mujizat dalam hidup kita? Respon kita terhadap mujizat itu sangat penting. Dan kenapa kita belum merasakan mujizat? Mungkin Tuhan tahu kalau dikasih mujizat, lu masih kurang bersyukur. Teman-teman, kita akan melihat selanjutnya. Apa sih respon orang buta ini setelah dicelikkan? Setelah dia sembuh, apa respon orang buta ini? Apa respon orang buta ini? Teman-teman sekalian, kita bersyukur sekali ketika Yesus berkata, aku adalah terang. Kristus itu betul-betul beraksi, teman-teman. Dan kita melihat ketika orang buta ini, kita melihat teladannya, orang buta ini dicelikkan, apa yang ia lakukan? Artinya dia sudah siap. Sebenarnya di ayat 7, Siloam artinya yang diutus. Kenapa Yesus harus nyuruh dia ke Siloam? Kan gampang kan? Bukan ke rumah sakit ya. Kan gampang kan bagi Yesus. Sembuh kan? Gampang kan? Tetapi kenapa Yesus harus pakai kolam Siloam? Pernah? Supaya melihat respon orang buta ini. Dia percaya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Percaya nggak ada mujizat di dalam Yesus? Paham? Kenapa Yesus harus pakai media? Lu harus pergi ke kolam Siloam, lu basuh, baru lu sembuh. Ngerti? Kalau orang yang nggak percaya, omong kosong nih, lu pasti nggak bisa buat apa-apa. Ngapain aku harus basuh, betul kan? Kalau orang yang nggak percaya pasti gitu kan? Tuhan menguji imannya. Dan dia pergi ke kolam Siloam. Dia basuh, dia melek.
Artinya apa? Sebenarnya respon kita kepada Tuhan sangat penting untuk mengalami mujizat, teman-teman. Respon kita yang harusnya sungguh-sungguh percaya, sama seperti orang buta ini, makanya Tuhan kasih kesembuhan sama dia karena ia sungguh-sungguh percaya. Teman-teman sekalian, mungkin di dalam hidup kita merasa bahwa kenapa lah ya, aku udah doa sama Tuhan, Tuhan tolonglah gitu ya. Pergumulanku banyak kali, tolonglah Tuhan, kasih mujizat. Tapi kita merasa, kok nggak ada mujizat ini? Kok nggak berubah-ubah lah keluargaku? Kok nggak berubah lah perekonomianku? Kok nggak berubah lah semua sikap-sikap orang tuaku dan lain sebagainya? Karena apa? Karena kita mungkin belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi lihat responnya. Kenapa Tuhan masih belum memberikan mujizat? Karena respon kita mungkin masih belum siap. Contohnya apa? Ingat kisah 10 orang kusta? Catat di Alkitab. Jadi ada 10 orang kusta, ketika lewat itu pada saat itu diusir. Kusta itu adalah penyakit yang menular sekali pada saat itu. Jadi ada 10 orang kusta. Yesus sedang lewat, tiba-tiba di dalam pertemuannya dengan Yesus, tiba-tiba mereka sembuh. Tuhan kasih mujizat kesembuhan tanpa disentuh, tanpa diapa-apain. Dicatat di Alkitab. Tapi teman-teman, berapa yang balik berterima kasih sama Yesus? Nggak ada ingat? Di Lukas 17. 9 yang pergi, bukan yang berterima kasih. 9 orang kusta ketika melihat Yesus sembuh, pergi. 1 orang bilang, Tuhan terima kasih ya udah menyembuhkan saya. Sampai tersungkur di dalam Lukas 17. 9 orang pergi, teman-teman, tanpa berterima kasih. Dan lihat kaitannya. Ketika Tuhan melakukan mujizat, dia ingin melihat respon kita. Dan kalau kita sudah terus berdoa, sudah terus bergumul, tapi kita tidak bisa melihat, apakah tanyakan hati kita, apakah kita siap untuk menjadi satu orang ini yang bersyukur sama Tuhan, atau kita seakan-akan, wah ini gara-gara akunya ini, bukan gara-gara Tuhannya nilaiku jadi baik, bukan karena Tuhannya, karena kerja keraskunya, makanya aku bisa kumpul uang, aku jadi kaya. Ataukah kita seperti itu? Atau apakah Tuhan terima kasih ya, karena Tuhan aku mungkin dipromosi, atau aku mungkin ya mendapatkan berkat daripada Tuhan secara dana, atau aku boleh mendapatkan kesembuhan. Banyak orang, teman-teman, yang gak sadar respon mereka ketika Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Dan banyak sekali sama seperti 9 orang kusta itu, pergi. Gak ada ingat-ingatnya Tuhan. Betul? Padahal itu adalah cara kerjanya Tuhan di dalam diri kita. Teman-teman sekalian, ada salah satu teman saya, ketika dia, ini sorry ya, bukan ngomongin uang-uang terus, tapi secara gampang dilihat secara pekerjaan. Jadi teman saya ini sedang ada di dalam tahap promosi. Kan harus ada trial ya, kurang lebih 3-6 bulan. Dia berdoa, Tuhan tolonglah di masa trial ini supaya aku bisa dipromosikan, naik jabatan. Dia berdoa, terus berdoa. Sampai masanya dia naik jabatan dan dikabulkan oleh Tuhan, dia naik jabatan. Berdoa pun tidak. Malah pesta, ke diskotik, merayakan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan yang kita mau pelajari hari ini bagi kita masa kini? Apakah kita sungguh-sungguh meresponi mujizat atau pekerjaan Tuhan di dalam diri kita? Sama seperti orang buta tadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi paham ya? Sebenarnya apa sih respon kita ketika pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam Dia, di dalam kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan?
Jadi ngerti ya hari ini teman-teman sekalian. Mungkin kita tidak menerima mujizat spektakuler seperti orang buta tadi. Mungkin banyak yang mengharapkan, ya aku mau disembuhkan. Bahkan saya dulu berdoa, Tuhan sembuhkanlah kakiku supaya lurus lagi gitu ya. Tetapi saya mendapatkan jawaban satu hal sekarang ya. Bukan itu anakku. Yang lebih penting kamu bisa deket sama aku. Itulah respon yang benar sebenarnya. Karena itu tadi, hidup cuma sebentar. Saya selalu diingatkan, hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Yang paling penting, lu deket aku, lu kenal aku, dapat jalan keselamatan, kita bahagia di dalam kehidupan kekal. Amin. Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Itu yang paling penting, pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam kita. Sebenarnya ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Di dalam hidup ini adalah soal relasi hidup kita dengan Tuhan. Sebagai respon kita, ketika Tuhan sudah baik, bahkan kasih mujizat sama kita, apakah kita sama seperti orang yang satu orang kusta tadi, sama seperti orang buta ini, sungguh-sungguh oke, aku mau percaya, aku maulah kolam Siloam basuh, aku mau percaya sungguh-sungguh bahwa aku disembuhkan. Aku bahkan diutus, artinya kalau teman-teman baca selanjutnya, dia betul-betul memberitakan Kristus. Diutus artinya dia jadi pelayan Tuhan ya. Lalu dia menceritakan bahwa Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan, bukan yang lain dan lain sebagainya. Di saat orang lain nggak percaya, kalau kita baca tadi, tetangga-tetangga mereka itu pun nggak percaya, gitu kan? Makanya mereka bertanya, apa benar lu? Apa benar lu yang ngemis-ngemis itu sembuh, begitu ya? Jadi respon bagi kita, apakah kita mau benar-benar mau taat kepada Tuhan, atau kita malah lari daripada Tuhan? Teman-teman, hari ini kita belajar apa? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan adalah Tuhan. Ngerti? Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mujizatnya, yang pertama, satu, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang kedua, dia bahkan merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan, supaya kita dicelikkan. Dan yang ketiga, kita belajar, yuk responi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kita. Maukah kita bersyukur sama Tuhan? Maukah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau kita ketika merasakan kebaikan Tuhan, merasakan mujizat, merasakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, ataukah apakah kita pergi meninggalkan Tuhan? Oke? Amin teman-teman, kita dapat 3 hal itu ya. Mohon diingat dan direnungkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, betapa besar dan dahsyat Engkau. Kami boleh melihat hari ini bahwa Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Engkau bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini ya Tuhan. Bahkan kami melihat bahwa Engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan hari ini kami boleh melihat bahwa bukan hanya buta secara fisik, tetapi buta secara rohani juga Tuhan celikkan di dalam hidup kami. Kami yang dahulunya adalah orang yang buta karena dosa, kini telah dicelikkan dengan darah-Mu yang mahal. Kami bisa melihat terang itu. Kami boleh melihat Yesus yang adalah jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami untuk kami terus-menerus merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah ini kami boleh menikmatinya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan kita menyambut dengan sukacita teman-teman yang baru pertama kali hadir. Bisa dipersilakan untuk bangkit berdiri, memperkenalkan dirinya. Oke, kakak yang baju biru namanya siapa? Siapa? Yesa. Sama-sama kita katakan, welcome Yesa, welcome Yesa. Kakak di sebelahnya? Siapa? Ika.
Ika. Kita katakan sama-sama, welcome Isa, welcome Isa. Terus di sebelahnya namanya siapa Kak? Siapa? Oke, Putri. Kita katakan sama-sama ya, welcome Putri, welcome. Oh ya, kita akan kasih souvenir ya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami memberikan persembahan, biarlah kami berikan yang terbaik kepadamu, dan biarlah kami tetap hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama berdiri, kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok dimanapun engkau berada dan sampai selama-lamanya. Amin. Daripada malah